Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal madhu wa lakal sana'u wa lakal masdu wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Nusalli wa nusallimu alaihi wa ala alihi. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wasahil alaina abwaaba fadlik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, ikhwatal iman yang dirahmati Allah jalla jalaluh. Segala syukur kita persembahkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, Maha Syakur dan Maha Sabur. Segala puji kita haturkan kehadirat Ilahi nan Maha Suci dan Maha Tinggi atas segala nikmat dan kurnia yang senantiasa dicurah limpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang insya Allah penuh dengan kemuliaan, Allah berikan kita berupa kekuatan iman, keteguhan berislam, dan keindahan berihsan. Allah berikan pada kita kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka bersama-sama untuk mengagungkan asma Allah, meninggikan asma Allah, menjunjung tinggi kalimatullah. Mudah-mudahan itu semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal yang bajik, amal yang baik, amal yang soleh yang memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam teruntuk bagi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semuanya yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah, kita bertemu di sini adalah karena ada rasa cinta. Cinta makhluk terhadap Khalik dan cinta Khalik terhadap makhluk. Kita jatuh cinta karena Allah yang memerintahkan kita untuk bercinta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya izinkan pada siang yang terik ini kita berbicara tentang cinta. Setuju ibu-ibu? Setuju. Bapak-bapak juga setuju? Mahabbah kepada Allah dan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu kumaha damang, sehat walafiat, suami tetap setia, tetap diberikan belanjaan bulanan, dan akan meningkat nanti di tahun depan. Insya Allah, amin. Bapak-bapak juga semakin cinta, semakin sayang, semakin ya'ah ke ibu-ibu, dan amplopnya juga semakin tebal. Tapi sayang amplop naungkulnya, isina tetap baik. Mari ta'acan ayat, yaitu berita tentang kenaikan gaji. Eta kanggo ASN, hari kanggo urang ya. Kanggo pedagang kaki 5, kaki 6, kaki 10 ya.
Anggo petani ya. Saya kira belum ada, mudah-mudahan saja berkah semuanya ya. Meskipun peningkatan secara materi, kuantitatif belum seberapa, tapi insya Allah selalu dalam keberkahan. Allah Subhanahu wa taala menandaskan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wallahu sadidul 'adzab. Al-ayah. Bahwa di antara manusia, dan manusia termasuk kita, insya Allah kita juga manusia ya. Manusia yang tentu cinta kepada Allah. Di antara manusia itu ada yang mengambil Tuhan selain Allah, yang menghadirkan patung sebagai sesembahan, yang menahirkan pohon besar sebagai sesembahan, yang menghadirkan pangkat, kekayaan, harta, marwah kehidupan sebagai pendamping, sebagai pembanding, sebagai pengiring, sebagai padanan terhadap kecintaannya kepada Allah. Banyak itu yang terjadi. Andadan sebagai pesaing ya, sebagai pendamping. Dan mereka begitu cintanya kepada hal-hal yang sifatnya taguti. Cinta kepada harta, hoyong ibu harta, hoyong ya. Cinta kepada pria ya. Cinta kepada kekayaan ya. Boleh-boleh saja. Tapi persoalannya adalah bahwa semuanya itu jangan sampai melunturkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, adik-adik belum bercinta ya. Bapak-bapak sudah pernah bercinta. Bagaimana rasanya? Ibu-ibu juga sering bercinta kan? Bagaimana rasanya? Jatuh cinta berjuta rasanya. Nah, ya. Benar gitu berjuta rasanya. Saya satu aja nggak genap-genap itu, ibu sudah berjuta. Cinta itu apa sih sebenarnya? Al-mahabbah ay murafaqatul lil mahbub wajtinabu khilafihi. Itu rumusan cinta yang paling sederhana. Tapi cinta itu dirumuskan semakin sulit ya. Yang penting praktekkan sajalah. Apa indikasinya, apa tanda-tandanya, apa alamatnya. Jadi kalau secara konsep mudahnya adalah cinta itu adalah sesuatu yang membuat kita ingin selalu bersamanya. Ingin selalu dekat dengannya. Ingin selalu tidak pernah berpisah dengannya. Dan kemudian menghindari ya, menjauhi terhadap apa yang bisa bertentangan dengan yang dicintainya. Nah, itu rumusannya ya. Engke didugikan bu ibu ya ke bapak-bapak nak nukleresan tengiring aos ya. Bapak-bapak juga bisa disampaikan ke ibu-ibu yang kebetulan tidak ikut ngaji ya. Oh katanya cinta itu begini pak. Iya. Nah kalau kita melihat kata-kata cinta itu sendiri, bahwasanya di dalamnya kita tahu ya. Yang pertama tadi, bahwa cinta itu menuntut kita untuk selalu berdampingan dan bersamanya. Kita ingin gak selalu bersama dengan Allah? Selalu. Minimal 5 kali sehari semalam. Kemudian yang kedua rumusannya adalah cinta itu akan menimbulkan sesuatu kekuatan yang kita menghindari terhadap apa yang dibenci oleh yang kita cintai. Mungkin bapak-bapak kepada ibu-ibu ya, atau suami kepada istri yang tidak senang, mohon maaf ya, diselingkuhi maka dijauhi. Yang tidak senang untuk dibanding-bandingkan, jangan dibanding-bandingkan dengan yang lain. Sebab kalau dibandingkan gak ada selesainya ya. Baik dibandingkan tentang
kemolekannya, tentang kecantikannya, tentang kelembutannya dan sebagainya. Jangan dibanding-bandingkan ya. Ya kalau toh belum seperti itu, kita berupaya. Ini peluang untuk beribadah supaya bisa mencapai apa yang kita idealkan, yang kita idolakan. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman begitu dahsyat cintanya kepada Allah. Begitu dahsyat mawaddah mahabbahnya kepada Allah. Kalau kita bandingkan, mohon maaf ibu-ibu ya, ada anak kecil yang umur sekitar 9 tahun, wanita lagi. Kemudian dia membawa Al-Quran ke sana kemari, yaitu anak Palestina. Ditanya, ya bahasanya bukan bahasa Sunda ya, untuk bahasa Arabnya. Ya ukhti limadha anta tahmalina Al-Quran fi kulli waqtin wa anin wa makanin wa mahalin, limadha anta taf'alina kidha. Ditanya, adinda, saudaraku, kok anda kemana-mana bawa Al-Quran? Ketika terjadi pemboman oleh Israel, si anak ini bukan membawa bonekanya, bukan membawa dompetnya, bukan membawa sepatunya, tapi dia membawa Al-Qurannya. Ditanya, kok itu yang Anda bawa? Iya, aku lebih cinta kepada kalam ilahi dari kepada yang selainnya. Masya Allah ya. Pernahkah kita yang sudah sedewasa ini ya, mengutamakan Al-Quran daripada selainnya? Masih jauh panggang dari api. Nah itu karena cintanya kepada Al-Quran, apapun dia biarkan, biarpun berantakan, biarpun berpuing-puing, biarpun tidak bisa diurus, tapi Al-Quran harus senantiasa menyertainya, karena di dalamnya ada kalam suci. Kemudian di dalam cinta meskipun berjauhan itu terasa dekat. Al-adawatu qaribun bil mawaddah wal mawaddatu ba'idun bil adawah. Bahwasanya yang jauh itu menjadi dekat karena apa? Karena ada cinta dan kasih sayang. Yang jauh menjadi dekat karena adanya cinta kasih dan kasih sayang. Karena ada rindu yang bertalu. Kemudian ada juga dia berdekatan tapi semakin menjauh. Wal qaribu ba'idun bil adawah, karena ada permusuhan, karena ada persaingan, karena ada konflik. Meskipun secara fisik kelihatannya berdampingan, tapi hatinya berjauhan. Oleh karena itulah maka kita harus mencoba melatih cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak, akang-akang, parantos nyobian kumaha eta rasana cinta. Makanya ada pesan sang pujangga begini, janganlah anda mudah jatuh cinta karena hanya pandangan mata kepala, karena hanya menatap dengan pandangan netra, hanya pandangan mata. Karena apa? Sebab bercinta dengan pandangan mata hanya akan sering mengalirkan dan mencucurkan air mata. Lantas kemana? Bercintalah dengan hati. Karena bercinta dengan mata hati akan memberikan satu cinta senantiasa bersemai dan abadi serta terbawa sampai mati. Maka yang belum terlanjur jatuh cinta, bercintalah dengan hati. Jangan hanya bercinta dengan pandangan mata. Kalau bercinta dengan hati maka tidak mudah pindah ke lain hati. Apalagi ya, tidak mudah rindu ke lain bini. Bini batur dirinduin ya. Jangan, karena hati tetap terpatri. Dan cinta dengan hati tidak mudah pindah ciuman ke lain pipi ya. Pipi baturnya bukan yang dihalalkan. Bahkan cinta dengan hati tidak mudah melemparkan dan pindah kecupan ke lain lambai. Cinta dengan hati tidak akan mudah pindah ke lain body. Nah, setia itu cinta.
Satu untuk selamanya. Seias kata sehidup semati. Nah sekarang cinta kepada Allah subhanahu jalla jalaluh. Bagaimana itu tanda-tandanya? Seperti apa itu alamatnya, simbol-simbolnya? Nah inilah ada sebuah cerita ibu dan bapak sekalian. Ketika Nabi Yunus yang dikenal dengan Dhunnun didatangi oleh seorang dan ditanya, bagaimana cinta kepada Allah? Dan bagaimana rumusannya? Nah ini riwayat ini diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khawarizmi ya. Dan kemudian Dhunnun menjawab bahwasanya tanda cinta itu adalah ayyuhibba ma ahabballah, yaitu mencintai apa yang Allah cintai. Allah cinta perbuatan soleh, kita lakukan kesalehan. Allah memiliki kecintaan bersifat syakur dan sabur, kita bersabar dan juga bersyukur. Allah cinta dengan sesama, menolong kepada sesama manusia. Allah memberikan satu kasih sayang kepada manusia, kita juga melakukan kasih sayang kepada sesama kita. Nah, artinya apapun yang Allah senangi, yang Allah cintai, maka kita lakukan itu. Dan itulah yang kemudian kita rumuskan sebagai nilai ibadah. Karena apa? Ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yardoh. Yang namanya ibadah itu adalah segala sesuatu, baik itu ucap lisan, tutur kata, kerling mata, dengar telinga, sikap dan perbuatan, semuanya apabila yang kita wujudkan, yang kita lakukan itu adalah dicinta oleh Allah dan kemudian diridhoinya, maka itu adalah ibadah. Dengan kata lain, bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Banyak sekali contoh dan cara untuk mewujudkannya. Itu tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua adalah ayyabghadha ma abghadallah. Yang kedua adalah kita tidak senang, kita menghindar, kita benci terhadap apa yang Allah benci, terhadap apa yang Allah murka, terhadap apa yang Allah bendu, terhadap apa yang Allah tidak senangi. Nah, kita juga menghindar. Allah benci kepada para peminum yang memabukkan, kita benci dengan minuman itu. Allah benci kepada orang yang melakukan fitnah, yang melakukan adu domba, yang melakukan khawat, yang melakukan kebohongan, kepalsuan dan sebagainya, yang sekarang banyak semarak di mana-mana. Maka kita juga benci terhadap perilaku yang seperti itu. Berarti kita cinta kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah wa yaf'alul khaira kullahu. Kemudian kita senantiasa melakukan kebajikan, kebaikan, kebenaran, kebijakan kepada siapapun dan kepada apapun, dalam kondisi yang seperti apapun. Benar katakan benar, salah katakan salah. Kita berbuat baik kepada sesama. Ada sebuah riwayat dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Jalla Jalaluh. Kemudian Allah bertanya kepada Musa, "Hai Musa, amal apa yang kau persembahkan untukku?" Kemudian Musa menjawab, "Salatku ya Allah." "Bukan, salat itu hanya untukmu, karena pahalanya dikembalikan kepadamu." Kemudian Musa mengajukan satu lagi, "Puasa ya Rasulullah, ya Allah. Puasa kami bukan, puasa juga untukmu, aku berikan pahala bagimu." Lantas berpikir lagi, kalau begitu apa ya Allah? Duh Gusti naon nu tiasa diasongkeun, dihaturkeun ke Allah. Kemudian Allah mengatakan, berbuat baiklah kepada sesama. Nah, yaitu wa yaf'alul khaira kullahu, berbuat baik dalam bentuk apapun dan kepada siapapun. Khawatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah wa tarfadhu, dan kemudian menolak kullama yusghulu minallah, sesuatu yang berbenturan dengan apa yang Allah kehendaki.
Disuruh berbohong, Allah melarang, nggak jadi. Disuruh memanipulasi data, dibenturkan dengan Allah yang tidak senang pada kepalsuan itu ya. Ya sekarang ini banyak kepalsuan, banyak gigi palsu ya, banyak lambai palsu, rambut palsu ya. Kemudian kata-katanya palsu, hatinya palsu, cintanya juga palsu. Nah itu yang sering terjadi untuk saat-saat ini. Jadi hal yang dibenturkan kepada apa yang dibenci oleh Allah dia hindari. Yang berikutnya yang keempat adalah yang kelima, alla yakhafa laumata laim. Dia tidak takut untuk dicerca, untuk dihina, untuk dicibir oleh orang lain ketika dalam keadaan fit taatillah, pada saat melakukan ketaatan kepada Allah. Biarkan semua orang menghinaku, biarkan orang mencibir diriku, asalkan diriku tak demikian, semua ku serahkan padamu Tuhan. Biarkan anjing menggonggong, kafilah terus berlalu. Biarkah dia mau ngomong apa, kita selalu berada dalam kejalan atau berada di jalan kebajikan dan kebaikan. Biarlah kita nggak usah hiraukan semua itu. Kemudian hadirin yang berikutnya adalah bahwasanya kita senantiasa untuk melakukan sikap yang tegas ya. Yang keenam, lugas, pegas, tedas, tangkas. Ketika berhadapan dengan orang-orang kafir, jangan justru yang mendukungnya, jangan justru yang kemudian mengikutinya apa yang menjadi keinginan mereka, malah mendukung, malah memfasilitasi dan sebagainya. Dan kemudian yang ketujuh adalah wa itba'u Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bulan Maulid. Masuk tanggal 1 ya kalau nggak salah. Belum. Nanti bulan depan ya. Maka kita ditanamkan ya, di dalam hati kita ditanamkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahabbah kepada Rasul, mawaddah kepada Rasul, ittiba kepada Rasul, dan juga kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Nah, itu adalah bentuk kita ketaatan kepada Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, apabila kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah itu Rasul. Maka Allah akan jatuh cinta kepada kalian. Bukan hanya itu, Allah akan memberikan ampunan terhadap dosa-dosa yang kalian lakukan. Dan Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Khawatal iman yang dirahmati Allah, itulah beberapa hal sebagai indikator cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu pesan dari Imam Ghazali di dalam Ihya-nya. Beliau katakan ada 4 hal yang apabila dia mengaku cinta tapi tidak mendatangkan 4 hal yang lain, maka cintanya itu adalah cinta palsu. Maka dia itu adalah pembohong, pendusta dan penipu. Yang pertama, manidda'a hubbal jannati, barang siapa yang mengaku cinta kepada surga, walam ya'mal bitta'ati, akan tetapi perilakunya tidak menunjukkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka fahuwa kazzab, dia itu adalah pendusta, dia itu adalah pembohong, dia itu adalah penipu. Kemudian yang kedua, wa manidda'a khaufan nari walam yatruk al ma'asi fahuwa kazzab, barang siapa yang mengaku dirinya takut kepada neraka dan siksanya, akan tetapi tidak meninggalkan kemaksiatan, dia adalah pembohong, dia adalah penipu, dia adalah pendusta. Kemudian yang ketiga,
Manidda'a, barang siapa yang mengaku dirinya hubballahi, cinta kepada Allah, wasaka minal balwa, tapi dia selalu mengadu, tapi dia selalu ngeresulah kepada Gusti ketika ada ujian, cobaan, rintangan, hidangan yang bisa menggoda kehidupan dia. Bukan sabar, bukan tahan uji, bukan mengekang diri, akan tetapi justru senantiasa mengeluh dan bahkan ngerusulah kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah wa manidda'a hubban nabi sallallahu alaihi wasallam walam yattabi sunnatahu. Barang siapa cinta kepada Nabi tapi sunnahnya ditinggalkan, sirah nabawiyahnya ditinggalkan, contoh suri tauladannya ditinggalkan, untuk menjadikan Rasulullah sebagai role model dijauhi, itu berarti cinta kita kepada Nabi, cinta kita kepada Rasul adalah bohong. Ya, dari sinilah maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh, marilah kita berlatih diri untuk istiqamah di dalam mencintai Allah dan beristiqamah di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita nanti dalam perjalanan hidup itu disambut oleh Allah dengan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bila ada sumur di ladang kita bisa menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu dalam kebaikan dan kebajikan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.